Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Baraya Handayani. Perkenalkan nama saya Naura Ashila Zahar Musyul dari kelas 10 IPS 3. Hari ini aku mau bincang-bincang nih tentang seputar Ramadan. Siapa tahu jadi ilmu buat kita nanti di kemudian harinya. Nah, sebelumnya di sini aku nggak cuma sendiri. Di sini aku mau bertanya-tanya sama guru paling terpopuler di sekolah Handayani ini, yaitu Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nora, Halo Bapak. how are you? Ya. Ya, baik. Aduh. Oke, perkenalkan dulu ya, nama saya Hendy. Hendy aja ya, karena ya terkenalnya itu Hendy aja. Eh, saya masuk ke Handayani itu tahun 96 ya. Jadi 93 kita wisuda Januari 95 kalau tidak salah, itu dari Jogja hijrah ke Bandung, pindah gitu segala macam pindah karena ibu saya menghendaki saya untuk pindah ke Bandung. Dan 95 ya kerjalah di mana-mana begitu, dan 96 akhirnya kita masuk di Handayani. Awalnya kita masuk ke Handayani itu karena kebetulan ada salah seorang dari guru Handayani yang meminta saya untuk mengajar ngaji untuk anak-anak SMA Handayani 1. Saat itu belum 1 sebetulnya ya. Ya. Saat itu belum 1 karena memang masih SMA-nya masih 1 SMA Handayani saja gitu. Nah, saat itu saya ya oke lah, mau kalau cuma sekedar ngajar ngaji saya bilang, tapi lebih dari itu saya tidak mau karena saat itu juga saya punya pekerjaan yang lain gitu ya. Saya kebetulan sedang mengelola sebuah usaha pabrik punya paman saya yang kebetulan ada di Girang deket, dan ya saya harus tanggung jawab full karena semuanya diserahkan ke saya gitu, termasuk pengelolaannya kan gitu. Jadi yang pegang modal paman, yang ngelola saya. Ya pada saat masuk sih cuma ada karyawan ya kisaran sekitar 15 orang, lalu selang beberapa bulan tahun akhirnya gitu ya, di tahun pertama itu kita sudah punya karyawan sekitar 60 orang gitu. Itu baru tahun pertama. Jadi makanya ketika ada teman yang kebetulan sama-sama ngaji itu di Masjid Al-Ikhlas Girang deket waktu saya, Pak Dr. Andres Suwanda meminta ke saya itu, tolong katanya minta anak Handayani ini untuk ngaji. Ya saat itu juga saya tidak langsung sanggup gitu karena kita ngelola itu tadi berhubungan dengan orang itu kan nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa lengah gitu ya karena urusnya dengan tanggung jawaban ya. Jadi kita ya akhirnya ya udah mau saya bilang gitu, tapi cuma ngaji aja nggak mau yang lain. Kalau yang lain nggak mau saya ngajar, nggak mau saya bilang, saya punya kerjaan yang lain gitu. Itu awalnya saya kita masuk di Handayani ya. Oh iya. Gitu. Terus sekarang Bapak ngajar kan di sini. Bapak ngajar sebagai guru apa? Sekarang kita fokus karena tugas negaranya juga ngajar sosiologi, jadi ya sesuai aja dengan apa namanya bidang kajian saya sosiologi. Walaupun dulu memang kita kuliah dari fakultas jurusan hukum Islam gitu kan ya. Tapi kebetulan di fakultas itu kan mata kuliah sosiologinya banyak banget gitu ya, sampai kita berapa semester belajar sosiologi dari pengantar sampai ke wah yang jelimet-jelimetnya kayak gitu ya, filsafat sosiologi, filsafat hukum dan lain sebagainya kan. Kalau hukum itu pasti erat kaitannya dengan sosiologi, susah untuk memisahkan yang itu ya. Sekarang kita itu dapat
pendidikan di 2011 namanya PPG gitu ya. Spesialisasi saya ngajar harus sesuai dengan ijazah, tentunya spesialisasinya kebetulan sosiologi. Jadi mulai 2011 saya full mengajar mata pelajaran sosiologi. Padahal sebelum itu banyak sih ya, ada dulu PAI namanya ya, saya pernah ngajar PKN juga kan gitu ya, lalu sosiologi itu saya pernah ngajar seperti itu. Tapi sekarang fokus saya tidak ada waktu untuk mengajar yang lain karena memang sosiologi jamnya padat banget gitu ya. Gitu. Ya. Bapak di sini ngajar kelas 10 aja atau ke jenjang kelas 11 sama 12? Sekarang 10, 11, 12. Ya, cuma kelas 10-nya 6 kelas IPS saja. Kelas 11 2 kelas dan kelas 12 6 kelas yang IPS saja ya. Oke. Terima kasih Bapak atas Oke, kenalannya. sama-sama. Sekarang kita masuk ke tanya sesi Ramadan ya. Boleh. Aku di sini mau nanya ke Bapak. Bapak gimana hukumnya apabila ada orang yang tidak beragama Islam atau non Muslim, itu kan ada yang mau ikut puasa, itu hukumnya gimana Pak? Gini, Ramadan itu kan membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar itu dosa. Itu Ramadan ya. Lalu saum itu apa? Saum itu menahan apa? Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan saum itu sendiri. Nah, permasalahan sekarang, gimana kalau orang non muslim misalnya ingin berpuasa? Ya tidak masuk kategori sesuai apa yang diinginkan, yang diperintahkan oleh Islam begitu. Karena maaf saja ya, misal di Kristen ada enggak puasa? Ada. Di Kristen ada puasa, bahkan boleh jadi puasanya lebih lama daripada kita gitu ya. Tapi syarat rukun puasa itu kan jelas banget gitu. Kalau kita tidak memenuhi syarat dan rukunnya, tentu puasanya tidak jadi juga ya. Dan saum itu dalam Islam itu kan salah satu rukun Islam ya. Salah satu rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, salah satunya adalah melaksanakan saum, ibadah saum di bulan Ramadan. Sekarang gimana kalau orang kafir puasa? Mereka puasa bukan saum, kita saum ya. Kita saum itu. Jadi tentunya ibarat begini aja. Nih orang kafir nih mau mendirikan masjid nih dengan uang 1 miliar. Jadi enggak masjidnya? Pasti jadi. Mana mungkin ya masjid tidak jadi dibangun dengan uang 1 miliar, pastilah jadi. Tapi apakah itu akan jadi kebaikan? Ya tentu tidak. Kenapa? Karena awal kuncinya masuk ke kebaikan dalam Islam itu tentu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah kuncinya. Manakala kita sudah mengucapkan yang itu, manusia sudah mengucapkannya itu, berarti orang itu sudah memiliki kunci gitu, untuk masuk ke dalam kebaikan kan gitu. Jadi orang kafir boleh tapi tidak akan jadi kebaikan dalam catatan Islam itu. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. penjelasannya. Nah gitu teman-teman semuanya. Jadi jika ada non muslim yang ingin berpuasa, hukumnya adalah tidak mendapatkan pahala. Dari penjelasan Bapak Hendi tadi. Nah yang kedua tuh Bapak masih ada lagi, Naura mau tanya lagi. Boleh. Ini Naura masih suka terbayang-bayangnya itu teh. Aduh, siapa yang bayang-bayang? Suka terbayang-bayang kan kalau misalkan lagi bulan Ramadan itu kan suka banyak yang ngabuburit gitu setiap sore, kayak nyari angin terus beli jajanan buat buka nanti. Nah kalau menurut Bapak nih, ngabuburit yang baik itu gimana sih? Ngabuburit itu berarti mencari murid ya. Mencari murid.
Sebenarnya gampang banget gitu. Jalan-jalan boleh, boleh, boleh. Eh Cuma jalan-jalan itu gimana ya efeknya? Karena sekarang ini kadang-kadang orang katanya saum, tapi ya pakaiannya tidak seperti orang yang sedang saum. Satu itu ya, berarti itu merusak pahala saumnya sendiri, dan bahkan juga kalau menurut saya ya merusak pahala saum orang. Karena bagaimanapun eh orang kan akan melihat gitu ya, saumnya tidak batal tapi pahalanya akan rusak kan gitu ya. Dan itu tidak membatalkan saum tapi akan merusak pahalanya. Jadi kalau menurut saya, kalau murid yang baik itu yang bagaimana? Teteh pegang Quran nih teh, ini kan udah jam, anggap udah jam 4 nih, pegang Quran, baca satu surat saja, nunggu maghrib. Itu nggak terasa gitu, sebentar banget. Apalagi kita kalau baca Quran itu harusnya punya target. Misalnya seperti di Handayani nih ada gebiar nih, gebiar baca Quran. Kita kan seolah-olah oke lah dikejar target gitu ya. Walaupun target kita sih sebetulnya bukan yang itu, target kita pahala gitu ya. Itu lebih bermanfaat kalau menurut saya, dan itu lebih lebih hebat gitu. Itu ngabuburit. Saya aja kalau kalau di rumah nunggu nunggu pembeli misalnya kayak gitu, kalau nggak ada pembeli ya udahlah, kita buka Quran di aplikasi di HP, itu kan banyak aplikasi Al-Quran gitu, kita buka lalu kita baca, ternyata baca 100 ayat itu tidak terasa gitu, tahu-tahu udah jam setengah 6. Ya, Wih, udah jam setengah 6 ini sih, padahal baca misalnya di awal saja 100 surat Al-Baqarah, 100 ayat. Wah, ini nggak terasa nih udah setengah 6, berarti kita tinggal nunggu sebentar lagi. ya, Karena alasannya orang nih eh dari dulu sebetulnya orang lagi saum itu biasa nyari ngabuburit katanya gitu, tapi sebetulnya ngabuburitnya kok lihat orang yang ngabuburit gitu. Niatnya bukan ibadah gitu. Jadi ya kadang-kadang ya itu sih, nggak, ya mungkin karena kita tidak atau belum paham gitu ya, ada yang lebih bermanfaat, lebih baik daripada ya ngabuburit seperti tadi gitu. Kalau menurut menurut saya seperti itu ya. Ya, pandangan orang bisa dan boleh berbeda gitu ya. ya. Gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau menurut versi Bapak itu kalau misalkan ngabuburit itu kita mending baca Quran gitu. Baca Quran nanti juga nggak kerasa tiba-tiba maghrib gitu. Daripada keluar tapi malah ngelihat yang bukan mau ditujuin. Nah, udah gitu aja untuk acara ngobrol pada hari ini. Nanti kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.